Kemudian di sini disebutkan hadis naha an istimali somma wal ihtiba fi thawbin wahidin. Nabi melarang seorang berkemul dengan satu kain. Wa ayyarfa'ar rajulu ihdari jalaihi 'alal ukhra, dan mengangkat satu kakinya. Ya, itu kakinya sikok ngangkat. Pakai sikok kain. Wa huwa mustalqin 'ala dhahrihi. Kemudian dia tiduran seperti ini. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena khawatir aurat terbuka. Kalau kita pakai celana tidak kan? Itu angkat-angkat mana ada kejingan. Sarungan, nah makanya kadang-kadang orang dulu pernah saya di pesantren daurah, ada daurah sebulan kalau salah, ikut daurah di Jogja. Itu masih SMA, daurah ke Jogja sebulan. Kemudian tidur tuh satu ruangan banyak orang. Kemudian orang-orang pesen, kalau tidur pakai sarung, ya, kalau pakai celana ya, maksudnya dia ngomongnya itu. Nanti kasihan yang lihat, dia ngomongnya. Karena ngomong macam-macam, tidak sadar. Namanya tidur pakai celana, makanya itu aurat seperti ini ya, model-model tidur pakai satu kain, kemudian kakinya diangkat, itu makruh. Kalau antisipasi supaya aurat tidak terlihat. Dari hadis yang lainnya, hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba'a bi yadayhi. Nabi itu kalau tidur di masjid, beliau ihtaba'a. Dan duduk ini yang tadi. Ya, duduk kurfuso seperti ini cuman makruh kalau Jumatan. Ya, seseorang angkat kaki seperti ini, kemudian tangannya kayak ini pula, makruh. Kenapa? Biasanya tidur itu. Ya. Karena ini menggantikan posisi sender. Ya, di sini dijelaskan orang Arab dulu ini untuk posisi istirahat menggantikan nyender. Jadi orang kalau duduk tengah-tengah biasanya kan mangkonya orang nyari tiang, di dinding. Ya, tidur juga tujuannya. Saya mau duduk jain tadi malam tengah dia duduk tidur. Ya. Nah, ini makruh ketika dia Jumatan. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri namanya ini Sa'ad bin Malik. Ya, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Malik. Beliau itu sahabat Ansor. Meninggal tahun 64 Hijriah. Ya. Dan usia 65 tahun. Ini berapa nih? Ya, kita lanjut sedikit. Satu hadis saja di bab ini. Ya, mungkin antum mikir, oh apa ini duduk Nabi ya, diriwayatkan. Ini luar biasanya agama kita, luar biasanya para sahabat Nabi. Yang duduk-duduk ini kenapa dia urusannya sebenarnya? Ya duduk seperti diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, tujuannya intinya duduk ini bebas-bebas saja selama itu tidak buka aurat. Ya. Tujuannya untuk seperti itu, faidah-faidahnya. Diriwayatkan oleh para sahabat pasti ada faidahnya. Di antara faidahnya seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan detailnya agama kita. Luar biasanya para sahabat. Kita yang tidak ketemu Rasulullah pun sampai seolah-olah gitu ketemu. Ya, sampai ketemu gitu seolah-olah. Diriwayatkan oleh para sahabat. Lengkap sekali. Tidak ada agama seperti ini. Tidak ada agama menjelaskan Nabi Isa seperti ini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu luar biasanya agama kita. Waktu apa pentingnya? Tapi direwetkan oleh para sahabat. Ya. Duduk, cuma apa mas duduk ya. Kemudian babu majaa fi tukaati Rasulullah SAW. Ini bahas tentang senderan Nabi. Ya, luar biasa para sahabat Nabi SAW. Kalau kita mungkin tidak kita riwayat gini, kita di situ ya, kita hidup di zaman itu. Duduk tidak diriwayat ngapain? Nah. Para sahabat luar biasa. Makanya kita tidak lahir di zaman itu. Kalau kita lahir di zaman itu, sudah lambat nangkep, cepat lupa. Tidak pandai nangkep, faidah pula. Sudah. Hilang Islam.
Hadis berikutnya 130. Dari Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadati ala yasarihi. Nabi, kata Jabir bin Samurah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertelekan ini ya, dengan bantal di kirinya ya, di sebelah kirinya. Ini kebiasaan orang Arab dari dulu sampai sekarang. Ya, antum kalau lihat ada orang Arab lesehan, ada bantal-bantal besar-besar. Ya. Bahkan orang Arab itu, kalau mereka datang ke Indonesia, bawa bantal itu. Masyayikh itu, bawa bantal itu. Karena orang tahu di Indonesia, nak telekan tuh ya kursi cak ini be. Kalau di lantai dia kata, bawa dia. Oh. Ya, bawa. Dan Nabi SAW itu cak ini. Kebiasaan orang Arab. Kemudian hadis berikutnya. Ini hadis terakhir nih sekali ini. Haddatsana Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Bishr bin Mufaddal qala haddatsana Jurair an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tentu hai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Yaitu dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Rasulullah itu duduk, kata Abu Bakrah, dan beliau sambil bertelekan. Ya, nyender ini ya. Telekan ini. Hatta qulna laitahu sakata, sampai kami mengatakan wa qala wa syahadatu zur, kemudian kami mengatakan saksi palsu, au qaulu zur, atau ucapan dusta. Qala famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Nabi ulangi terus ini wa syahadatu zur wa qaulu zur. Nabi ulang-ulang terus. Sampai sahabat mengatakan seandainya Nabi diam, kasihan, ulang-ulang terus capek. Para sahabat kasihan Nabi capek. Ya, kita bahas sekarang. Ini dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Ya, Abu Bakrah lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabiyun jalil, sahabat yang utama, pertama-tama masuk Islam. Kalau Abu Bakrah ini masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah di perang Taif. Ya, di perang Taif. Nama dia ini Nafi. Nah, beliau Nafi. Kunyahnya Abu Bakrah. Bakrah itu artinya tali sumur. Ya, kenapa disebut tali sumur? Ya, sampai jadi kunyah karena ketika dikepung, benteng Taif itu dikepung, dia manjat pakai tali sumur, manjat benteng. Dia lari, berhasil lolos pakai tali sumur tadi, menemui Rasulullah SAW, masuk Islam. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dari status budaknya. Nah, karena tali sumur ini begitu berkesan, oh tali sumur ini nyelamat ke nyawaku, jadi lantaran aku masuk Islam, jadi kunyahnya Abu Bakrah, bapak tali sumur. Bingung kan, nerjemah ke kunyah itu yang mana? Tidak cocok kan? Nah, Ali Abu Turab, bapak tanah, tidak masuk. Ya, bapak tanah tidak masuk. Jadi kunyah itu agak repot nerjemahnya. Ya, bapak tali sumur. Ya, jadi antum kalau ada hijrah dulu ada kenangan, ya boleh jadi kunyah. Antum dulu kunyah apa misalnya? Hijrah gara-gara kecebur got. Kemudian dinasihati wong. Apa kayak bisa dijadikan kunyah.